Haleluya, Shalom. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online bersama dengan saudara pada kesempatan ini. Di minggu yang luar biasa kita sudah melalui banyak hari dan saya percaya bahwa setiap hari ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sepakat katakan amin. Sudah sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita naikkan doa, kita bersyukur, berterima kasih dan memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga buat kebaikan kemurahan Tuhan atas seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang pada kesempatan ini Tuhan kumpulkan sekalipun melalui online, tapi di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam setiap rumah kami, dalam setiap kesempatan di mana jemaat menyaksikan ibadah online ini, dan kami tahu bahwa hadirat Tuhan mendatangkan mujizat Tuhan, bahwa hadirat Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bahwa hadirat Tuhan mendatangkan sukacita kelepasan. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat Tuhan juga melalui kesempatan ini kami boleh terima kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap kami, yang menuntun setiap kami, yang beri kami kemenangan, yang beri kami sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami butuh perkataan Tuhan. Oleh karena itu sampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya setiap kami boleh diurapi, setiap kami boleh menerima kelepasan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Maria dari Betani, kami butuh diam dengar Tuhan di kaki Tuhan, sebab itu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Jamah setiap kami Tuhan, jamah urapi hamba-Mu juga yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan dalam kesempatan ini. Dan kami oleh karena firman Tuhan boleh terima berkat yang luar biasa melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah diberkati pada kesempatan kali ini. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita mengupas firman Tuhan dari Matius 6 ayat 34 yang kali ini saya beri judul khotbah renungan pada kesempatan ini adalah anugerah setiap hari, anugerah baru setiap hari. Saudara diberkati, kita sama-sama lihat Matius 6 ayat 34. Sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, sekali lagi kita lihat, sama-sama pelan-pelan kita bacakan. Sama-sama dengan saya, Matius 6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara berkati, kalau sudah perhatikan beberapa minggu ini sering kita ambil pelajaran dari Matius 6. Dan pada kesempatan ini kembali lagi Matius 6 ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Siapa yang berkata ini? Yesus yang berkata-kata. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Itu firman Tuhan. Pada minggu yang lalu kalau saudara ingat, sudah perhatikan bagaimana Tuhan berkata bahwa jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Jadi intinya pada hari ini pada kesempatan ini adalah Tuhan mau bicara bahwa jangan khawatir. Tetapi apa yang terjadi saudara, apa yang justru terjadi sebaliknya bagi anak-anak Tuhan adalah setiap kali orang datang berdoa kepada Tuhan, banyak daripada isi doa yang dikatakan, yang didoakan adalah justru hal-hal yang Yesus berkata jangan khawatir. Setelah merayakan Natal, ya, ditambah sukacita tahun baru, masuk beberapa hari, biasanya itu cuma bertahan 1 minggu di awal tahun, 2 minggu syukur-syukur. Masuk minggu ketiga, orang sudah mulai back, kembali kepada apa yang realita katanya, tanda kutip. Saudara, banyak sudah mulai orang khawatir. Banyak mulai orang cemas. Bagaimana dengan tahun 2021? Saudara, banyak orang yang berkata bahwa saya prihatin, saya cemas tentang kesepakatan bisnis. Bagaimana perkembangan bisnis saya di tahun 2021? Banyak orang yang mulai takut, ya, mulai tidak melihat
suatu pegangan dari dunia ini, tanda kutip dari dunia ini, yang boleh menjanjikan mereka bahwa akan ada suatu peningkatan. Banyak orang yang berkata bahwa bagaimana kesepakatan bisnis pada tahun ini, bagaimana kesepakatan bisnis besok yang harus saya buat. Banyak yang berkata saya khawatir tentang wawancara kerja saya besok. Banyak yang berkata saya khawatir dengan masa depan saya besok. Ada yang berkata telepon, Pak tolong bantu doa, saya khawatir dengan result untuk hasil laboratorium dari pemeriksaan kesehatan saya yang akan saya ambil besok. Banyak orang khawatir. Dan ketika orang khawatir, saudara, selalu cenderung kepada hal yang negatif. Kalau dia khawatir, orang tidak mungkin khawatir, saya khawatir hasilnya jadi baik, itu tidak mungkin. Orang pasti khawatir karena dia merasa, dia cenderung bahwa hasilnya tidak baik. Saudara diberkati, dikasih Tuhan, apa yang Tuhan ajar buat kita pada kesempatan ini, pada ibadah pada minggu ini adalah Tuhan tidak ingin supaya kita menjadi khawatir. Terutama saudara di Matius 6 ayat 34 pada kesempatan ini, yang Tuhan tidak ingin khawatir, yang Tuhan lebih fokus buat kita adalah Tuhan tidak ingin kita khawatir akan hari esok. Amin. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan tidak ingin saya khawatir akan hari esok. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bicara buat kita, jangan kamu khawatir akan hari esok. Saudara berkati, dikasih Tuhan, Tuhan ingin, Yesus ingin saudara tahu bahwa dia memberi saudara semua pertolongan yang saudara butuhkan pada hari ini. Pada hari mana saudara melangkah, saudara masuk pada hari yang baru, Tuhan beri saudara pertolongan pada hari itu. Dan ketika hari esok tiba, keesokan harinya tiba, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia, dia Immanuel, dia akan memberikan pertolongan yang baru daripada Tuhan sendiri. Amin. Sampai sini saudara sepakat? Sudah mengerti? Saudara berkati, ini adalah prinsip Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama, saudara, ketika bangsa Israel, ketika anak-anak Israel berada di padang gurun, saudara, Tuhan memberi mereka manna segar dari sorga setiap hari. Setiap pagi datang, saudara, Tuhan menyediakan bagi mereka manna segar dari sorga. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Keluaran 16, 13 sampai dengan 16. Sama-sama kita bacakan. Ayat 13 pertama-tama, pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Perhatikan ayat 16. Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan. Ayat 16, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan di situ. Kita lihat loncat ke ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Saudara diberkati, bangsa Israel tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Karena ketika esok tiba, maka manna segar datang lagi, disediakan lagi. Tuhan Allah di sorga, Bapa adalah bekal mereka setiap hari. Sudah perhatikan, lihat di ayat 16, beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tuhan sudah tata demikian, itu ada hubungannya dengan apa yang kita baca dari Matius 6 ayat 34, katakan, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan bilang ambil, menurut keperluanmu, jangan ambil berlebih.
Jangan menjadi rakus, jangan menjadi khawatir, jangan menjadi cemas akan hari esok. Karena ketika engkau mulai khawatir, engkau menyediakan misalnya untuk mengambil dalam rangka 5 hari, pasti pada hari kedua atau tidak pada hari ketiga engkau akan khawatir untuk hari yang ketujuh. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Hari ini, kalau saudara berkata itu bangsa Israel, bagaimana dengan kita? Hari ini saudara, manna Tuhan juga tersedia bagi kita. Apa itu? Manna dari Tuhan adalah grace, anugerah, kasih karunia yang Dia berikan bagi kita setiap hari. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Kalau ada yang lupa, apa itu anugerah? Apa itu grace? Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tidak layak kita peroleh, tapi Tuhan tetap beri buat kita. Itu adalah anugerah. Dan itu diberikan Tuhan setiap hari buat kita. Jika saudara khawatir, saudara diberkati. Kalau saudara khawatir tentang sesuatu hal untuk hari esok misalnya, saudara khawatir tentang situasi besok, ketahuilah, percaya saudara bahwa akan ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan untuk sesuatu yang akan terjadi besok. Ada anugerah Tuhan yang lebih dari cukup ketika situasi itu datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok. Ada grace, ada kasih karunia Tuhan. Kenapa ini menjadi suatu jaminan? Mengapa ini menjadi hal yang pasti? Karena Yesus telah mati di kayu salib supaya kita diampuni, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga supaya kita terima kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar, sehingga engkau dan saya adalah orang-orang yang layak menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan karena Yesus, bukan karena perbuatan kita. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu Yesus sudah lakukan bagi kita. Syaratnya sudah terpenuhi. Saudara yang diberkati yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin saudara untuk beristirahat di dalam kemampuan Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan bisa. Tuhan ingin saudara istirahat. Tenang, tidak khawatir di dalam apa yang Tuhan bisa. Dan apa yang Tuhan bisa, itu Tuhan sudah tukarkan di kayu salib. Tuhan sudah beri bagi kita. Pengampunan Tuhan sudah beri. Kebenaran Tuhan sudah beri. Sehingga Amsal berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Tuhan ingin saudara beristirahat dalam kemampuannya, di mana saudara disembuhkan. Di mana Tuhan mampu untuk membebaskan saudara. Di mana Tuhan mampu untuk melindungi saudara. Di mana Tuhan mampu untuk memenuhi kebutuhan saudara setiap hari. Bagaimana caranya kita bisa beristirahat dalam kemampuan Tuhan? Dengan mengenal Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Tahu Tuhan. Saudara diberkati dikasihi Tuhan. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau tahu Tuhanmu. Kenal bukan dalam arti orang tahu siapa dia, tapi dia tidak tahu siapa saya. Kenal dalam arti yang saya maksudkan adalah saudara tahu secara intim, secara pribadi Tuhanmu. Engkau tahu apa yang dia bisa buat engkau. Sudah tentu ingat wanita pendarahan yang mengalami pendarahan 12 tahun di Matius 9. Ketika dia berkata di Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius 9 ayat 21. Dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tetapi saya yakin bahwa ketika dia berkata dalam hatinya, perhatikan, karena katanya dalam hatinya, dalam satu terjemahan lain berkata bahwa dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya. Tentu dia akan memperkatakan ini berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali sampai rohnya sepakat, sampai seluruh jiwanya sepakat dengan apa yang dia perkatakan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada grace, ada kasih karunia dalam hidupku. Aku tidak khawatir. Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Kebenaran yang Tuhan perkatakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kebenaran firman Tuhan, titah Tuhan, itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga itu, sehingga itu harus terlaksana. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata jangan khawatir,
sebab hari esok punya kesusahan sendiri. Itu berarti ada suatu kekuatan supranatural yang bekerja di luar daripada apa yang sudah dapat lihat secara kasat mata. Itu bekerja untuk menjaga itu terlaksana dalam hidup saudara. Amin. Bahwa saudara Tuhan mau supaya kita beristirahat dalam kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan, kemampuan Tuhan untuk memberkati, kemampuan Tuhan untuk mengadakan bahkan yang tidak ada. Saudara berkati dikasih Tuhan. Dalam perjanjian lama, saudara, ketika tentara Moab dan Amon datang melawan Raja Yehosafat, perhatikan bahwa Tuhan berkata pada raja yang sedang gelisah, Raja Yehosafat yang sedang cemas pada waktu itu. Bagaimana dia tidak cemas, saudara? Posisi dia terjepit, jumlah dia kalah banyak. Secara kasat mata, secara dunia, secara apa yang terlihat adalah kematian bagi dia pada saat itu. Habis, saudara. Dia sudah diserang, saudara, dari berbagai sudut oleh orang Amon dan Moab pada waktu itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada raja yang sedang gelisah dan cemas, Tuhan berkata jangan takut atau cemas. Tuhan bilang karena pertempuran itu bukan milikmu, tapi Tuhan yang akan berperang buat engkau, firman Tuhan bilang. Kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, Tuhan bicara. Berdiri diam dan lihat keselamatan dari Tuhan. Amin. Sama-sama kita lihat apa yang saya bacakan tadi di 2 Tawarik 20:15 sampai dengan 17. Saudara saksikan di layar kaca saudara, 2 Tawarik 20:15 sampai 17 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dan ketika keesokan paginya tiba, Raja Yehosafat, saudara, melihat bagaimana Tuhan mendatangkan kekacauan di antara mereka, saudara. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Kekacauan itu menimpa kem-kem musuh mereka, sehingga mereka sendiri di antara mereka saling bertempur, saling membinasakan, saudara, saling membantai, dan di tengah semua pertempuran di kem musuh itu, umat Tuhan hanya berdiri diam dan melihat Yahweh, melihat Tuhan berperang untuk mereka seperti yang Dia janjikan. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Ketika saudara melihat masalah yang membayangi hari esok, saudara, jangan takut atau cemas. Karena ketika saudara takut atau cemas, maka ada begitu banyak hal yang membuat saudara bisa menyimpang dari apa yang Tuhan sudah rancang. Kenapa Tuhan berkata jangan khawatir akan hari esok? Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena ketika engkau khawatir, saudara, ketika engkau khawatir, ya, seperti di Matius 6 ada beberapa kali Tuhan berkata jangan khawatir. Dan kita mau belajar untuk dengar apa yang Tuhan bilang. Kita mau belajar untuk Tuhan intervensi kita. Jangan khawatir. Oke, Tuhan, saya mau tidak khawatir. Jangan khawatir, firman Tuhan bilang akan hari esok. Kenapa? Karena ketika engkau khawatir, engkau biarkan iblis untuk datang mencuri dalam hidup. Engkau biarkan iblis untuk datang mengacau apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup saudara. Banyak orang khawatir, mulai lihat, saudara lihat di media sosial, di Facebook. Bahkan hamba-hamba Tuhan meramal, saudara. Facebook, apa yang kau dapat di tahun 2021, keluar ramalan. Dan orang menjadi terhibur sesaat. Lalu kemudian kalau tidak dapat ramalan itu, orang mulai stres. Bahkan di ramalan itu juga Tuhan dibawa-bawa, saudara. Apa yang Tuhan mau bilang melalui ramalan, saudara. Saudara yang diberkati dikasihi Tuhan. Hidup benar. Apa yang Tuhan mau buat kita adalah cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Yesus. Yesus adalah kerajaan Allah. Yesus adalah everything. Semua tentang Tuhan. Semua tentang kerajaan Allah. Dan kebenarannya apa? Kebenarannya
Dahulu saya pikir bahwa ketika Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Kerajaannya berarti harus sibuk untuk melayani Tuhan, untuk benar-benar menjaga hidup kita di dalam Tuhan, saudara, dalam arti seremonial, dan kemudian kebenarannya adalah berarti kita tidak boleh jatuh dalam dosa. Saya dulu berpikir seperti itu. Saya bukan orang yang sepakat dan kompromi dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi apa yang Tuhan maksud adalah ketika engkau cari dahulu kerajaan Allah, adalah ketika engkau melihat Yesus, mencari Yesus dalam setiap kehidupan saudara, engkau melandaskan semua, engkau menghubungkan semua dengan Yesus. Itu adalah kerajaan Allah. Sebab Tuhan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Persiapkan kerajaan Allah. Berkali-kali Tuhan berkata itu, bahwa kerajaan Allah itu harus ada di dalam kita, ada di dalam setiap saudara, dan tugas kita adalah mengkolonisasi bumi bagi kerajaan Allah. Berarti dalam setiap kehidupan saudara, saudara bekerja, saudara berbisnis, ya dimanapun saudara berada, kerajaan Allah ada. Ibadah tidak berhenti. Di hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada, kerajaan Allah ada. Saudara menghubungkan segala sesuatu dengan kerajaan Tuhan. Dan kebenarannya adalah Yesus. Kerajaan Allah adalah Yesus. Kebenarannya adalah Yesus. Kebenaran yang dianugerahkan buat kita. Kebenaran yang diberi buat kita. Saudara berkati kasih Tuhan, jangan takut atau cemas. Masuki tahun 2021 ini dengan percaya, karena engkau ditugaskan Tuhan untuk mengkolonisasi bumi. Kemuliaan Tuhan menyertai saudara, supaya semua orang yang tidak mengenal Tuhan boleh melihat bahwa ketika engkau ada untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara berkati dikasih Tuhan, jangan khawatir. Pandanglah Tuhan, lihat kasih karunia, anugerah, dan keselamatannya membebaskan saudara. Saudara berkati, Tuhan ingin saudara menjalani kehidupan yang bebas dari stres. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara menjalani kehidupan yang bebas dari rasa takut dan cemas. Bukan yang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masalah hari esok. Bukan yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan apa yang terjadi pada tahun ini. Ketika hari esok tiba, saudara, kasih karunia-Nya akan ada untuk saudara sebagai pertolongan, sebagai perlindungan, sebagai bantuan, bahkan sebagai harapan. Bahkan ketika harapan itu pun sebenarnya tidak ada. Ketika engkau serahkan hidup dalam Tuhan, selalu ada jalan. Yang tertutup Tuhan buka. Tuhan selalu mengadakan jalan-jalan yang ajaib, karena Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang supernatural yang bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara berkati, demikian renungan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, seperti biasa saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saudara bisa naikkan tangan saudara seperti bangsa Israel. Pada saat itu ketika mereka berdoa, mereka mengangkat tangan mereka sebagai tanda bahwa mereka berserah penuh kepada Tuhan, bahwa mereka benar-benar percaya. Saya berdoa buat saudara, terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Bagaimana mereka menggantungkan seluruh kehidupan mereka, mereka percaya kepada Tuhan 100%, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas sebab hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Bagaimana mereka mengangkat tangan mereka kepadamu pada saat ini sebagai tanda mereka sungguh berserah bahwa Engkau yang merancang hidup mereka lebih daripada apa yang dapat kami rancang. Sebaik apapun rancangan planning kami, tapi planning daripada Tuhan, rancangan daripada Tuhan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu beri kami, setiap kami Tuhan, hikmat, marifat apa yang kami butuhkan untuk kami boleh melangkah setiap hari, menikmati kebaikan Tuhan yang baru dan segar setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Mari engkau yang sakit, engkau boleh jamah di mana bagian tubuhmu yang sakit. Dan pada saat ini mari Tuhan jamah, engkau sembuhkan mereka yang sakit. Karena mereka percaya kepadamu, karena oleh bilur-bilurmu mereka telah disembuhkan. Terima kasih yang berbeban berat, juga Tuhan beri kelegaan. Yang merasa cemas dan khawatir, Tuhan beri kekuatan penghiburan, sehingga kekuatan yang baru, sukacita sorga memenuhi setiap kami. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara ini. Engkau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh pejabat yang sampai ke daerah. Tuhan berkati untuk mereka boleh mengambil keputusan seturut dengan apa yang Tuhan rancang. Terima kasih Bapak, beri roh yang takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan untuk bangsa negara kami ini semuanya dapat berjalan lancar, masalah pandemi dapat terlewati dengan baik, masalah proses vaksinasi juga dapat berjalan dengan seturut dengan apa yang Tuhan
inginkan Tuhan kehendaki bagi bangsa ini. Terima kasih libatkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya boleh terlibat aktif dalam bangsa ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, saatnya kami mengatakan kami di hadapan Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara sekali lagi dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara yang kasih karunia. Dalam perustuhan Roh Kudus, Yesus yang telah mati kayu salib sehingga kita terima pengampunan, dan Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita terima kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih telah sudah menyaksikan ibadah ini. Sampai jumpa lagi. Happy Sunday. God bless you.